Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami yaitu proses perkembangbiakan yang tanpa melalui perkawinan. Contohnya rizoma, tunas, umbi batang, umbi akar, dan juga stolon atau gerage. Sedangkan untuk vegetatif buatan itu melalui proses bantuan manusia, contohnya mencangkok, kemudian menyambung, dan juga menyetek. Sekarang kita bahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Yang pertama tunas. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, contoh tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan dengan tunas yaitu pisang. Ada juga pohon bambu. Kemudian yang kedua rizoma. Rizoma disebut juga dengan akar tinggal, yaitu batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Ciri-cirinya bentuknya seperti akar, berruas-ruas seperti batang. Setiap ruas terdapat daun yang berubah menjadi sisik. Pada setiap ketiak sisik atau daun terdapat mata tunas. Contohnya yaitu jahe, kunyit, lengkuas, temu, dan tanaman pohon-pohon lainnya. Berikutnya umbi lapis. Umbi lapis merupakan bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Di bagian pangkalnya terdapat batang berbentuk cakram dan berruas-ruas. Contohnya bawang putih dan juga bawang merah. Berikutnya umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Pada kulit umbi batang terdapat mata tunas dan jika lingkungan sesuai akan tumbuh menjadi tunas baru. Contohnya terjadi pada kentang. Selanjutnya umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan terutama zat tepung. Jika umbi akar ditanam, maka akan tumbuh tunas baru dari bagian yang merupakan sisi batang. Contohnya wortel. Terakhir yaitu gerage atau stolon. Merupakan batang beruas yang tumbuh menjalar di atas tanah di bawah permukaan tanah. Ruas tanaman bila menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Contohnya pada tumbuhan stroberi dan juga pada pegagan. Juga terjadi pada rumput tegi. Nah, setelah kalian belajar tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan, sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Tugasnya, ikutilah orang tua kalian pergi ke ladang atau ke sekitar rumah untuk mencari tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami. Bisa tunas, bisa rizoma, bisa akar tunggal, bisa gerage, dan bisa juga akar batang. Setelah itu, tugas yang kedua, bawalah pulang tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif tadi dan tanam serta rawat tumbuhan tersebut. Bisa ditanam di media polybag atau media-media yang lainnya, mungkin botol bekas atau mungkin juga plastik-plastik bekas yang sekiranya nanti bisa dibuat untuk media tanam tanaman yang sudah kamu peroleh. Yang ketiga, tugas ini bukan merupakan tugas yang hanya berhenti pada saat kamu mencari dan menanam saja, tetapi tugas ini merupakan tugas berkelanjutan.
Jadi tidak hanya menanam saja, namun harus merawatnya sampai tumbuh subur, bahkan mungkin sampai nanti menghasilkan tanaman yang bisa dipanen. Demikian penjelasan singkat dan tugas yang harus kalian kerjakan di program pembelajaran jarak jauh kali ini.